Pak Jokowi menyatakan tidak ada, jangan bicara maaf-maafan lagi, ya kan? Saya juga mengakui saya tidak ada minta maaf. Bang Egy juga, kalau Pak Risman kan itu asumsi karena nggak ada di situ. Dia menilai ya. Yang mengatakan Bang Muhammad Rahmat kami artinya kan gini, apakah percaya mutlak itu 100%, sedangkan Pak Roy itu jadi pecah juga dong RRT. Pak Roy percaya sama saya dengan ini. Artinya berarti menyerahkan aja kepada publik. Karena saya juga nggak dengar langsung. Saya nggak nonton loh. Ya kan? Kalau Pak Rahmat yang tempo hari ada di sana, yang menyatakan seperti itu, artinya ini sudah menyampaikan. Jadi kami sama-sama menyampaikan. Artinya gini, bagian daripada perjanjian. Yang jelas saya neken. Ketika pihak di sana meneken, saya neken itu kan udah jadi. Neken kan? RJ itu, neken RJ. Neken aja, tanggal 12, saya ngaku kan, bohong tanggal 12, saya 100% bohong. Tapi saya tidak mengupas tentang pengacaranya Egy. Jangan-jangan sebelumnya atau apa, saya nggak mau tahu. Saya tanggal 13 neken. Artinya mau diartikan, itu restoratif. Pak Suparji, jadi bagaimana ketika SP3 diterbitkan, apakah ada tanda-tanda tidak ada jadi kalau dibilang, Bang gantian Bang, sebentar dulu. Ini posisinya udah di depan masih bicara. Ya, pertama, supaya ini tidak menjadi bola liar, kembalikan pada aturan hukum yang berlaku. Memang bola liar. Memang bola liar acaranya. Maka kita arahkan seperti jadi bola liar. Yang kedua, sesuaikan dengan fakta yang ada, masalah, dan berikan solusi yang tepat. Faktanya adalah ada perkembangan tentang kasus dugaan ijazah palsu ini yang di SP3. Jadi sudah kita baca bahwa alasannya adalah demi hukum. Ya. Dan kita harus mengacu bahwa ini prosesnya penyidikan, dan dalam KUHP yang baru, pasal 361 KUHP itu, ketika perkara dalam proses penyidikan, penuntutan, maka penyelesaiannya menggunakan KUHP yang lama. Tetapi secara material bahwa nanti menggunakan KUHP yang baru, kecuali yang menguntungkan atau meringankan bagi seorang terdakwa. Jadi clear di situ. Maka kalau kita mengacu pada konteks keadilan restoratif, pada dasarnya kan pergeseran dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif, di mana pada dasarnya adalah sebuah musyawarah untuk mencapai kesepahaman antara pelaku dengan korban untuk memulihkan korban tadi itu. Ya tentunya salah satu instrumennya adalah jika merasa dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah, maka kemudian ada instrumen untuk permohonan maaf. Maka untuk itu memang secara clear keadilan restoratif itu diatur di pasal 79 sampai 88 KUHP yang baru. Dan itu mekanismenya mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di persidangan. Dan kemudian ada syarat-syarat, bukan residivis, maksimal 5 tahun, dan kemudian ada perjanjian di penyidikan dan sebagainya. Maka dalam hal ini bahwa memang mensyaratkan tadi itu understanding, kesepahaman tadi itu, ada permusyawaratan. Maka dalam hal ini sebetulnya sudah terpenuhi alasan berhenti demi hukum. Demi hukum itu tadi Pak Jenderal mengatakan salah satunya kalau delik aduan, maka pengadunya adalah mencabut. Mungkin juga karena daluarsa, karena meninggal dunia, yaitu nebis in idem, maka demi hukum ini sudah dihentikan. Maka alasan dihentikan perkara ini SP3-nya demi hukum karena adanya keadilan restoratif. Mestinya diperjelas lagi keadilan restoratif karena adanya pencabutan aduan dari pihak pelapor. Tadi persoalannya adalah Bang Damai ini tidak orang yang dilaporkan, tapi kemudian sebetulnya keadilan restoratif ini seperti apa? Apakah ada pencabutan demi hukum yang mana sebetulnya? Ini yang mendalam adalah yang perlu diuji demi hukum yang mana? Penjabarannya adalah demi hukum keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif antara siapa dengan siapa? Nah, ini yang sebetulnya menarik. Tetapi persoalannya adalah bahwa perkara ini sebetulnya adalah nanti lebih baik Bang Resmon tadi itu sampai ke pengadilan. Supaya apa? Tidak sekedar saling memaafkan, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap. Bagaimana kedoliman tidak terjadi kelaziman. Bagaimana akhirnya penonton tidak kecewa. Tetapi kemudian kita bukan senang kita ada berperkara, tetapi masyarakat menunggu kebenaran yang sebenar-benarnya. Gitu. Oke, demi hukum yang